Ya, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dedi. Ya, salah satu penghobi koi dari Samarinda, gitu. Sekarang kita akan opening video pertama dari Dedi Koi Gallery. Semoga video-video yang kami berikan ke teman-teman semua bisa bermanfaat. Ya, walaupun dengan kolam apa adanya, kecil, semoga bisa memberikan manfaat dan edukasi yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semua, satu keluarga, satu sahabat dalam komunitas pecinta koi di Indonesia. Dan jangan sungkan-sungkan kalau ada yang teman-teman mau tanyakan, teman-teman mau bahas, jangan lupa untuk komen di kolom komentar di bawah seputar kolam, seputar maintenance ikan, maintenance mencegah penyakit, dan lain-lainnya. Kita akan usahakan bahas dan berikan informasinya untuk teman-teman semua. Dan semoga kita semua di sini saling belajar. Termasuk saya juga sebagai penghobi baru juga bisa belajar juga dari teman-teman, gitu, tentang apa yang sudah saya pelajari dari suhu-suhu, dari senior-senior. Semoga saya bisa salurkan ke teman-teman semua di seluruh Indonesia. Semoga channel Dedi Koi Gallery ini bisa bermanfaat, bisa berguna untuk teman-teman semua, terutama untuk penghobi-penghobi baru. Oke, sekali lagi salam kenal, terima kasih untuk supportnya. Semoga channel ini bisa terus berinovasi dan memberikan manfaat. Terima kasih, silahkan dinikmati video-video dari kami. Ya, teman-teman semua, jadi channel Dedi Koi Gallery ini akan membahas apa aja sih? Gitu. Ya, kita akan berusaha untuk membahas seputar semua dunia perkoian, baik seputar kolam, seputar ikan, baik dalam maintenance kolam, maintenance ikan, baik pencegahan maupun pengobatan ikan-ikan. Dan kita juga akan ada review pada saat ada ikan tiba atau pengiriman, dan kita juga akan review semua kolam-kolam keren yang mungkin teman-teman sudah punya, senior-senior dan suhu-suhu, baik kolam di Samarinda, Kalimantan Timur, maupun kolam-kolam di luar Kalimantan Timur, seperti Kalimantan Barat, Pontianak, Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Sampit, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, sampai Kalimantan Utara, Barat, Tarakan, dan Berau. Karena kebetulan saya juga suka nih keliling-keliling keluar Kalimantan Timur. Dan mudah-mudahan kita juga bisa memberikan informasi kolam dari suhu-suhu dan senior-senior di Jawa maupun di luar Jawa. Gitu. Semoga channel ini bisa terus bermanfaat. Jangan sungkan untuk teman-teman untuk terus komen di bawah dan memberikan saran dan masukan untuk kita. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat menikmati. Mudah-mudahan channel ini bisa menghibur teman-teman semua dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Teman, jadi di video pertama ini apa aja sih yang mau kita bahas? Mungkin kita bahas tentang spesifikasi kolam, ya, kolam apa adanya, kolam kecil yang saya miliki seperti apa, gitu mungkin ya. Jadi kolam ini memiliki luas dengan bentuk letter L ini, luasnya kurang lebih panjangnya sekitar 4,5 meter dari sini sampai ke sini. Untuk lebarnya kurang lebih 1,6 meter gitu. Lalu untuk kedalaman kurang lebih 1 meter gitu. Lalu jadi kurang lebih untuk kubikasi kolamnya ya mungkin hampir 7 ton ya, 7.000 liter air ya, sekitar 7 kubik gitu. Lalu untuk chambernya sendiri
Untuk chambernya sebetulnya ada di situ, jadi nggak begitu kelihatan dari atas memang. Jadi di bawahnya keramik itu ada chamber, ada 6 sekat, 6 chamber dengan sistem double wall. Nanti mungkin videonya saya berikan juga, video chambernya, teman-teman bisa lihat. Chamber pertamanya berisi jaring nelayan, chamber kedua juga berisi jaring nelayan, chamber ketiganya batu gombong, keempatnya juga batu gombong, dan kelimanya ada batu gombong, batu apung, dan oyster. Nah, di chamber keenam itu pompa air bersih dan lampu UV. Untuk luas keseluruhan chambernya mungkin sekitar 2 meter kali 1 meter dengan kedalaman 1,5 meter gitu. Lalu untuk kapasitas pompa, ya pompa saya gunakan kalau nggak salah Resun PG 28.000, jadi memang 28.000 liter per hour. Jadi dengan kurang lebih kapasitas 7.000 liter, 7 kubik, kurang lebih dalam 1 jamnya perputarannya berarti sekitar 4 kali lipat gitu. Mungkin dengan dikurangi kenaikan pipa dan lain-lain, ya mungkin kurang lebih 3 kali putaran ya dalam 1 jam gitu. Karena memang kebetulan kolam saya ini isinya ya mungkin bisa dibilang tidak memenuhi standar ya, karena kebanyakan overpopulasi gitu. Jadi memang saya usahakan untuk perputaran filternya itu bisa lebih dari 2 kali dalam 1 jamnya gitu. Sehingga proses nitrifikasi amoniak itu, di pengolahan amoniak diolah di bakteri baik di dalam chamber bisa lebih maksimal harapannya gitu. Walaupun teman-teman perlu perhatikan juga untuk retention rate-nya ya gitu, karena tidak menjamin ketika pompa itu semakin besar maka proses pengubahan amoniak kolam itu menjadi baik bisa lebih maksimal. Belum tentu juga, karena bisa jadi ketika pompanya itu terlalu besar dan air melewati chamber itu hanya sebentar, itu bisa jadi ketika dia kembali di chamber terakhir dan kembali ke kolam, bisa jadi amoniak itu masih tinggi kandungannya, belum ternitrifikasi dengan baik gitu. Mudah-mudahan saya tidak salah istilah ya gitu. Intinya amoniaknya perlu diolah dengan baik, dengan bakteri baik di chamber filter dengan maksimal gitu. Lalu untuk yang ada di kolam saya ini ada apa aja sih? Yang ada di kolam saya ini kurang lebih saat ini ada sekitar mungkin hampir 30 ekor ikan. Ya size-nya variasi ya. Mulai dari yang paling kecil 25 cm sampai yang paling besar mungkin 50 cm gitu. Jadi untuk teman-teman yang apalagi suhu-suhu senior-senior yang menganut prinsip 1 kubik sama dengan 1 ikan, waduh ini bisa dibilang tidak memenuhi standar ini, karena bisa dibilang 1 kubiknya ini ada hampir 4 ekor ikan gitu. Tapi kembali lagi bagaimana cara kita menjaga kualitas air, menjaga intensitas makan, tentunya dengan kualitas pakan yang kita gunakan. Apakah pakan tersebut mengandung es yang cukup tinggi atau tidak? Es itu akan berpengaruh terhadap jumlah feses atau residu dari yang ditimbulkan dari sisa-sisa pakanan atau kotoran ikan itu. Semakin tinggi asnya tersebut, misalnya dengan ada pakan yang mungkin proteinnya sangat tinggi, asnya juga bisa 13%, 15%, itu kemungkinan besar amoniaknya akan cukup tinggi dan airnya bisa jadi tidak begitu jernih. Itu pakan menurut saya merupakan faktor yang penting juga untuk menjaga kualitas air gitu. Tapi ketika kandungan asnya rendah dan teman-teman bisa mengatur jumlah pakannya, itu bisa jadi kualitas airnya mungkin tetap jernih gitu. Tapi disclaimer juga ya, tidak berarti pakan-pakan yang protein tinggi dan memiliki as yang tinggi tidak baik, tidak juga. Karena banyak juga penghobi-penghobi yang menggunakan pakan protein tinggi dan asnya cukup tinggi,
namun mungkin kemampuan filternya luar biasa canggih dan bisa jadi memeliharanya bisa jadi bukan di kolam filter biasa, misalnya seperti di mud pond dan lain-lain, itu bisa jadi tetap bekerja dengan baik untuk kualitas ikan dan kualitas air. Itu yang pertama. Lalu kedua, cara menjaganya mungkin untuk teman-teman yang kolamnya di outdoor juga perlu hati-hati ketika ada hujan dan lain-lain, tetap perlu di maintain agar kualitas air juga tetap terjaga. Begitu. Dan yang ketiga yang paling penting adalah memastikan koi kita sehat semua, baik koi lama maupun koi yang baru masuk. Terutama koi yang baru masuk itu biasanya perlu hati-hati penanganannya. Apakah misalnya, bukan berarti dari penjual sebelumnya misal mau penyakit, tidak juga. Bisa jadi ketika ikan stres di perjalanan, dia mengalami stres, mengalami urat, sehingga produksi lendir berlebihan, imunitas koi tersebut menjadi drop, dan ketika dimasukkan tidak melalui proses karantina bisa juga membawa penyakit juga gitu. Jadi memastikannya yang ketiga tadi, bagaimana membuat kolam koi ini tetap sehat, yaitu memastikan ikan koi lama dan koi baru juga sehat gitu, terutama pada saat memasukkan ikan baru. Mungkin begitu sedikit sharing untuk ya kolam kecil di Koi Gallery ini apa adanya. Mudah-mudahan berkenan videonya dan sharing-sharingnya untuk teman-teman semua gitu. Mungkin cukup untuk video opening dan sharing-sharingnya di video pertama ini. Kalau ada yang mau dibahas, kritik, saran, dan masukan apapun, jangan sungkan-sungkan teman-teman semua, tinggalkan di kolom komentar di bawah. Nanti kami akan pelajari dan kami akan bantu mengulasnya untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, cukup sekian ya video pertama ini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa follow dan subscribe, dan mungkin teman-teman kalau yang merasa channel ini bermanfaat bisa share ke teman-teman semua mungkin di grupnya masing-masing atau di teman-teman pecinta koi seluruh Indonesia. Oke, salam dari saya. Terima kasih. Jadi Koi Gallery, solusi koi dari kita untuk semua. Bye and see you.